Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang risiko dan hazard pada tahap post operasi pada regional anestesi. Untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja dari Prodi D4 Anestesiologi dari Universitas Harapan Bangsa. Dari kelompok 12 beranggotakan itu saya sendiri, itu Bagus Hari Perkasa, ada Tasya Relan Chandra, ada Filda Algria Putri, Wisnu Pramudia Wardana, dan yang terakhir ada Yuni Hartati. Baik, sebelumnya kita bahas apa itu anestesi regional. Ya, anestesi regional merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memberikan efek analgesia pada pasien baik selama operasi berlangsung maupun setelah operasi. Anestesi regional itu memiliki keuntungan seperti yang diperlihatkan di bidang kemiliteran terbaru bahwa teknik anestesi regional tidak hanya digunakan pada kasus-kasus yang berada di tingkat pre-hospital maupun di unit gawat darurat. Anestesi regional sendiri itu paling sering digunakan untuk pasien yang mengalami trauma, baik pada saat di ruang operasi sebagai bagian dari prosedur tindakan anestesi atau sebagai kontrol nyeri pasca operasi. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari teknik anestesi regional yang paling sering digunakan untuk pasien yang mengalami trauma, itu baik pada saat di ruang operasi sebagai dari prosedur tindakan anestesi atau sebagai kontrol nyeri pasca operasi. Nah, sementara itu teknik infiltrasi maupun teknik blok syaraf tunggal atau dalam bahasa medisnya single nerve block merupakan teknik yang sering digunakan oleh dokter bedah atau dokter umum di ruang gawat darurat pada fase preoperatif. Kemudian untuk teknik anestesi yang lebih canggih seperti teknik blok plexus atau plexus block prosedur atau bisa dibilang pemasangan kateter regional lebih umum digunakan oleh dokter anestesi pada saat operasi atau kontrol pasca nyeri operasi. Nah, baik. Seperti apa sih cara kerja anestesi regional agar dilakukan dengan benar dan tidak menimbulkan risiko atau bahaya kepada si pasien tersebut? Obat anestesi ini akan diberikan dengan cara disuntikan pada area sekitar kumpulan syaraf, yang itu nantinya akan menghambat kerja syaraf tersebut sehingga pasien tidak akan merasakan sakit selama prosedur operasi berlangsung. Nah, selain dengan suntikan, obat anestesi regional juga bisa diberikan dengan menggunakan kateter yang secara terus-menerus akan memasukkan obat anestesi ke area tubuh. Biasanya pada penggunaan kateter ini dipergunakan selama kurang lebih 2-3 hari ke depan. Keterbatasan teknik anestesi regional. Dalam sebuah tindakan itu pasti ada keterbatasannya juga ya. Contohnya dalam analgesia regional ini atau anestesi regional, prosedur pelaksanaannya ini yang rumit dan diperlukan pelatihan serta pengulangan dalam melakukan teknik tersebut agar tercapai keahlian dalam teknik analgesia regional atau anestesi regional. Jadi harus tepat sasaran ya untuk dalam melakukan suatu tindakan. Nah, prosedur ini juga bersifat invasif dengan resiko terjadinya adanya suatu infeksi, cedera saraf, risiko prosedur yang lebih spesifik seperti cedera vaskuler, pneumotoraks, keracunan anestesi lokal, infeksi, atau kemungkinan terjadinya sindroma kompartemen atau compartment syndrome pada kasus trauma ekstremitas.
Jadi pada tahap keterbatasan ini dalam teknik anestesi regional ini bisa mengakibatkan suatunya adanya infeksi, cedera saraf yang sudah tadi dijelaskan ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi, lebih safety lagi untuk mencapai keamanan kepada si pasien atau klien yang sedang kita tangani. Jadi meminimalisir bahaya yang akan terjadi untuk si pasien. Kemudian dalam anestesi regional postoperasi itu dapat menimbulkan rasa nyeri dan sakit kepala, hipotensi, penurunan suhu tubuh hingga hipotermia, serta terjadinya perdarahan dan keracunan bahan anestetik. Berikutnya, komplikasi terkait dalam tindakan anestesi regional. Yang pertama itu bisa menimbulkan kontaminasi bakteri. Beberapa komplikasi bakteri termasuk abses epidural, meningitis, arachnoiditis, radikulopati, discitis, dan osteoitis tulang belakang telah dilaporkan setelah anestesia blok pusat dengan pemasangan kateter. Yang kedua, teknik penyuntikan yang salah. Nah, ini bisa menimbulkan tekanan tinggi. Injeksi epidural bisa memindahkan cairan cerebrospinal secara cepat dan dapat mengakibatkan sakit kepala yang intens, kehilangan kesadaran, hipertensi intrakranial, dan yang terakhir koma, bisa menimbulkan koma. Nah, berikutnya injeksi di tempat yang salah. Injeksi intratekal dari dosis anestesi lokal epidural bisa menimbulkan total spinal anestesi dengan kegagalan pernapasan serta kardiovaskuler. Dan berikutnya komplikasi lain itu adalah yang dilaporkan pada kasus dengan tindakan regional anestesi, tetapi belum tentu terjadi karena anestesi regionalnya. Berikutnya, bagaimana sih agar tindakan anestesi regional ini aman dan tidak menimbulkan risiko serta bahaya kepada klien atau pasien yang akan dilakukan tindakan? Baik, yang pertama itu kita harus monitoring pasien ya. Seperti monitoring EKG harus diset sehingga gelombang P, Q, R, S, dan T dapat dilihat dengan jelas. Melakukan tes dos. Tes dos ini dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan masuk ke intravaskuler. Selanjutnya, dengan preparasi kulit kita bisa melakukan dengan desinfeksi kulit dengan larutan alkohol. Terbukti efektif untuk mengurangi flora kulit, jadi semacam untuk menghindari kuman atau virus serta jamur-jamur ya yang beresiko menginfeksi. Berikutnya, tonus simpatis, yaitu penurunan tekanan darah akibat blok simpatis pada regional anestesi. Pada pediatrik kurang dari 8 tahun ini jarang terjadi. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, kekurangan dari metode analgesia regional adalah prosedur pelaksananya yang cukup rumit dan diperlukan pelatihan serta pengulangan dalam melakukan teknik tersebut agar tercapai keahlian dalam teknik analgesi regional. Anestesi regional ini pada pediatrik umumnya relatif aman digunakan dan komplikasi yang terjadi relatif rendah. Sekalipun terjadi komplikasi yang terjadi adalah minor atau kecil.
Dengan mengetahui komplikasi yang sering terjadi pada anestesi regional pada pediatrik, komplikasi yang terjadi dapat ditangani lebih baik, bahkan dapat dicegah. Dan kontraindikasi regional anestesi pada pediatrik sama pada pasien dewasa, termasuk di dalamnya koagulopati, infeksi di area yang akan dimasukkan jarum, alergi murni anestetik lokal, kelainan anatomi area yang akan dilakukan blok, misalnya ada myelomeningocele di lumbosakra. Gangguan neurologis merupakan kontraindikasi yang relatif. Jadi agar pasien terhindar dari bahaya dalam suatu tindakan dalam anestesi regional ini, untuk lebih memperhatikan lokasi yang akan diinjeksi kepada tubuh pasien dan menggunakan teknik yang baik dan benar secara tepat agar tidak merugikan kesehatan dan keselamatan pasien. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 12 mengenai risiko dan bahaya pada preoperasi regional. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan, baik itu dari materi, dari pengucapan, penyampaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.